Ya, pemirsa, ini pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN nantinya untuk menanggulangi utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, pertanyaan ini juga sekaligus yang mengkhawatirkan masyarakat. Nantinya akan seperti apa skema yang digunakan untuk menghilangkan atau membayar hutang-hutang dari kereta cepat hari ini. Kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN, dan juga Pak Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kita fokus ke solusinya begitu ya. Ini ada berbagai solusi yang ditawarkan, tapi Pak Purbaya juga bilang bahwa ini bukan kewenangan dari Kemenq gitu. Seharusnya solusi apa yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, kalau kita bicara solusi, kan kita mesti kenali masalahnya. Masalahnya sekarang itu KCIC atau kereta cepat ini beroperasi secara rugi. Nah, kenapa sejak awal rugi? Sejak awal dia rugi. Nah, baru sampai hari ini kan dia beroperasi 2023. Nah, kemudian di 2024 kalau kita baca laporan tahunannya kereta api, di situ dijelaskan kereta cepat Jakarta-Bandung itu dalam 1 tahun 2024 cuma ada 6 juta. 6.050.000 pengunjung yang menggunakan kereta tersebut. Nah, dari targetnya? Artinya kan cuma 16.500 per hari. Targetnya itu 30.000 per hari. Ini kan baru separohnya nih, baru separuh cangkir. Dengan demikian apa? Yang jadi masalah ini menyeret kereta PT KAI sebagai lead konsorsium yang kemudian dia juga harus nombokin kan KAI. Nah, itu persoalan operasional. Nah, kemudian persoalan yang lebih besar secara fundamental, perusahaan ini dibangun dengan ekuitas yang negatif. Karena untuk investasinya 75% adalah pinjaman, 25% ekuitas. Nah, ini kan udah jelas negatif, sampai sekarang utangnya begitu besar. Tapi sudah mulai harus dicicil ketika beroperasi. Nah, ini grace periodnya kurang panjang. Makanya penyelesaiannya adalah harus jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau berharap dari pemerintah dalam hal ini APBN, itu jelas tidak mungkin. Kenapa? KCIC itu bukan BUMN. Kan definisi BUMN itu satu, ada kepemilikan saham langsung dari pemerintah. Kedua, atau pemerintah tidak memiliki saham langsung tapi punya saham istimewa. Seri A Dwi Warna. Nah, itu baru BUMN. Baru bisa kita masukin PMN di situ. Tapi kan ada 4, KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan juga ada PTPN. Betul. Yang BUMN itu adalah KAI, Wijaya Karya, PTPN 7 dan Jasa Marga. PSBI-nya, pilar sinergi BUMN yang memiliki KCIC, ini kan bukan BUMN, anak usaha BUMN. Jadi kepemilikan saham pemerintah itu tidak secara langsung. Nah, artinya kalau pakai APBN, statusnya apa? Uang yang dikucurkan di situ, makanya nggak bisa. Makanya di sini pentingnya adanya Danantara. Danantara harus mencari solusi-solusi yang inovatif. Misalnya, salah satunya ya, ini kan mungkin karena ini perusahaan ini katakanlah ini kalau kita masih mau melihat niat baik, katakanlah perusahaan ini potensial nih KCIC, KCJB ini kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk sementara kan digandeng dengan perusahaan yang untung. Jadi konsolidasinya bukan di internal KAI, tapi di seluruh BUMN, ekosistem BUMN. Misalnya salah satunya ya, untuk sementara katakanlah baru sampai Halim nih. Di Halim misalnya dia secara melakukan aliansi strategis misalnya dengan LRT. Tapi satu tiket nih, saya dari Bandung misalnya bisa satu tiket kemudian dari sampai Halim saya naik LRT, kemudian sampai BNI saya langsung ke bandara. Jadi kalau saya mau ke bandara dari Halim, dari Bandung atau dari Cirebon atau dari mana, lewat KCIC aja, cukup satu tiket. Pak Heri, tapi bisa perlu Kertajati berarti ya? Ya, salah satunya ya misalnya ya. Tapi akankah juga membebankan BUMN lain yang profitable? Tadi ada yang mengatakan kan harus digandeng nih KCIC. Tapi kan dividen Danantara sendiri hanya 80 triliun satu tahun. Sedangkan BUMN yang profitable nantinya akan dikenakan juga beban karena utang kereta cepat ini. Adil nggak untuk BUMN lainnya? Ini kita ngomongin persoalannya bukan adil atau tidak adil. Kita mencari yang mudaratnya lebih rendah. Kita cari. Jadi ada skema yang mudaratnya lebih tinggi lagi, Pak. Sekarang gini, kalau kita biarkan seperti sekarang, ini kalau kita mau ekstrim ya, kereta api itu menempatkan sinking fund, itu dana yang tidak yang dibatasi penggunaannya. Artinya dana itu nggak bisa diapa-apain. Untuk KCIC 1,7 triliun. Tahun 2024 PSBI perusahaannya itu rugi 4,2 triliun.
Ini kalau didiamin, dalam waktu 3-5 tahun ke depan, nyeret KAI. Begitu KAI terseret, ini kita ini yang biasa naikin KRL enak, udah mulai bagus semua. Akan berimbas juga? Akan berimbas. Nah, ini kan mudaratnya terlalu besar. Kita cari yang paling kecil. Kalau mau ekstrim, cut loss, tutup. Itu ya. Kereta cepatnya tutup kalau ekstrim. Oke. Saya ke Bang Nando. Kalau teman-teman dari DPR melihat ini gimana? Solusinya apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kami di DPR itu kan kita memikirkan masalah KCC ini karena permasalahan KCC ini kan bukan kemarin sore kita mulainya. Dari beberapa bulan yang lalu kita udah tahu, bahkan dari awal pun juga kita udah paham bahkan ini akan terjadi seperti ini. Jadi kita mesti pahami Mas bahwa hari ini kita punya satu institusi namanya Danantara. Danantara ini kan holding dari beberapa BUMN. Jadi banyak solusi-solusi yang saya udah bicara dengan Danantara yang gimana caranya kita bisa menyelesaikan bahkan menyelamatkan KCC ini. Karena kita mesti paham bahwa KCC ini proyek yang sudah jalan. Dan ini bukan proyek yang jelek Mas. Jadi ini proyek yang bagus. Potensinya ada tadi dibilang. Potensinya ada, bahkan kalau kita sandingkan KCC ini dengan kereta cepat di luar negeri di negara lain, ini nggak kalah bagus ini. Ini termasuk menurut saya termasuk bagus. Jadi gimana caranya kami di Komisi 6 di DPR ini harus mengawasi kinerja Danantara, gimana caranya proyek-proyek nasional di Indonesia ini harus berjalan. Gitu. Ada beberapa opsi yang kita udah bicarakan dengan Danantara. Gitu. Yang pasti kami sepakat bahwa ini tidak pakai APBN. Karena tadi Pak Heri sudah menjelaskan dengan detail ya, bahwa ini kan sebenarnya kan B2B. Gitu. Iya, dari awal juga B2B tidak menggunakan anggaran pemerintah. Jadi nggak ada urusannya dengan rakyat Indonesia yang membayar pajak untuk mempartisipasi untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi kami sepakat dengan Menteri Mas Nando, sebagai mitra dari KCIC, Kereta Api Indonesia, skema apa sih yang ditawarkan atau yang mungkin bisa menjadi solusi? Karena kan ada yang mengatakan, ya udah deh kita restrukturisasi utang aja, Bank Cina mungkin bunganya diturunkan, kemudian tenornya diperpanjang, yang juga bisa menjadi deal-deal baru, nantinya meringankan juga untuk Indonesia. Ya, kan gini, saya lihat KCC permasalahan ada dua. Pertama dari pinjaman bank, termasuk bunga diantaranya. Dan tadi yang Pak Heri katakan, harus salesnya harus ditingkatkan. Dua permasalahannya harus berparalel, nggak bisa cuma satu doang. Satu lagi nggak di. Jadi yang pertama adalah benar tadi renegosiasi harus dilakukan. Bahkan kita harus gimana caranya bunga yang sangat besar ini itu bisa kecil. 2 triliun kabarnya. 2 triliun. Bahkan pendapatan KCIC dalam 1 tahun itu kan 1,5 triliun, hanya 1 triliun aja. Itu dari segi bisnis dari orang manapun mikir itu nggak akan tutup dan itu nggak akan. Nah itu gimana caranya bunga itu harus kita turunkan. Banyak caranya. Apakah kita injek uang atau kita pakai Danantara akan mikirkan itu. Yang kedua, tadi Pak Heri sudah menjelaskan bahwa sales kita harus dinaikin karena sales kita jauh di bawah target. Gitu. Nah saya kepikiran Pak. Jadi contoh misalnya, kita di dalam KCC ini kan salesnya rendah. Gimana caranya kita menaikin sales ini? Kita harus berkonsolidasi dengan BUMN lain. Misalnya ini contoh aja ya, bukan sesuatu yang pasti. Contoh aja yang saya pikirkan tadi malam. Kita bikin kayak sebuah theme park gitu di Bandung gitu, yang mungkin BUMN lain bisa membuat itu gitu. Akhirnya sales ini akan naik dengan adanya perjalanan antara Jakarta dengan Bandung untuk berkunjung ke theme park gitu. Kan theme park ini kan bukan hanya momentum setiap tahun sekali gitu, enggak kan? Ini kan terus-terusan. Sustain ya. Jadi seperti cara-cara seperti ini kita harus pikirkan. Atau mungkin tadi Pak Heri bilang stasiunnya tambah sampai di tengah-tengah kota. Jadi akhirnya orang kota yang mau ke Bandung memilih KCC dibanding dia lewat tol. Mungkin di Bekasi, mungkin di dekat dan seterusnya gitu. Jadi solusi-solusi ini udah kita pikirkan. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Walaupun ini memang sesuatu yang besar, sesuatu yang harus diselesaikan. Kita udah memikirkan ini dan kita akan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan selesaikan. Oke, apakah dari teman-teman DPR juga mempertimbangkan untuk memperluas menuju Jawa Tengah atau Jawa Timur begitu? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.